Iya, iya. Jadi Mana undangannya? di apa? Di Kemayoran, hotel apa itu? Holiday Inn yang. Oh, Holiday Inn. Ya. Ada ya di Kemayoran sekarang ya. Ada yang, tapi ternyata semalam sama Pak Hari nyari itu sudah masuk di ini ya, masuk di mana itu Sunter, masuk daerah Sunter, sudah masuk daerah Sunter. Jauh yang, jauh. Apa? Jauh. Jauh. Iya. Macet lagi 1 jam lebih. Temanku udah kelihatan di TV kata Kakung. Oh ya, channelnya apa ya yang? Aiders Movement. Oh. Jadi Kakung nonton dari Oh, dalam artian bisa ditonton sampai luar negeri ya? Bisa. Nggak usah. Nggak Aiders Movement langsung keluar. Oh. Novena ada Teresa, bisa yang kemarin yang keluar. Oh. Semalam itu saya ke kondangan, sebentar-bentar saya lari keluar. Itu ngikuti Uskup Benyamin, Uskup Anton. Oh. Saya juga terharu gitu ya. Lalu yang Mother Teresa itu benar-benar Tuhan angkat luar biasa ya. Menyenangkan ya. Inilah ini sudah coba live ya, ini ya berarti Bu Margo ngobrol-ngobrol sudah masuk ini. Ada Kodang nih Yosep di sapa dulu nih, ada Kodang. Ya, malam Pak Win. Ya, Padang malam. Sudah siap ya. Malam ibu-ibu semuanya. Malam. Romo belum ya, Rosa belum ya nih ya. Doanya terus ya Pak Yosep. Nanti pada giliran hari apa ya Pak Yosep? Tanggal 3 mungkin ya, Monsinyur kita ya, uskup kita ya. Iya. Tanggal 3 mahal. Ini dari Sorong sudah masuk loh. Bagus lagi. Ininya suaranya. Kita berdoa terus koneksi bagus ya. Mudah-mudahan bagus. Iya. Hari ini nanti yang pin itu ada Bu Margo ya sama ini ya. Pak Lodi malam. Pak Lodi selamat malam. Malam. Aduh. Kok saya cobain bukan pin kamu nggak bisa ditolak di passwordnya kemarin. Kemarin. Oh ya kemarin kan nggak pakai Zoom. Kemarin pakai YouTube. Pak Lodi. Ya. Ini ada. Ini Konsos Bandung. Suster Widi ya ini ya mungkin ya. Bisa disapa mungkin Bu Margo. Halo Bu Widi. Halo Bu Widi. Bu Widianingsih. Suster ya? Suster atau suster ya? Suster. Halo Suster, selamat malam. Suster siapa ya? Suster Widianingsih. Oh, Suster Widianingsih. Oke. Halo Suster. Oh ya, Suster Widianingsih. Halo Ros. Halo Margo. Cantik sekali. Ini sisa kondangan semalam. Makanya nggak ikut ke Bandung karena sahabat saya nikahin anaknya. Undang udah 3 bulan yang lalu, jadi saya nggak enak nggak datang. Masih bagus. Iya. Bagus. Aduh, terima kasih. Itu bapak atau ibu Inggit ya? Nggak tahu ya. Halo ibu. Ini belum mic-nya belum jalan. Oh gitu ya. Iya. Halo suster. Masih bagus.
Ibu Lili Wigatisari. Oh, ini kalau nggak salah dari Jogja ya, apa Semarang ya? Ibu Lili. Halo. Halo yang Malam. Ibu Stefani. Halo, Suster. halo yang Sari. Halo, selamat malam. Selamat malam. Cantik sekali. Kalau yang Sari itu lebih cantik, Bu. Iya. Halo cantik. Saya senang banget kalau yang Sari pakai nyamping. Itu kebayanya tuh panjang gitu ya. Terus nggak pakai kutu baru tapi gini panjang gitu. Aduh, yang Sari cantik gitu. Ininya kebayanya biru. Waktu itu siapa ya yang mantu yang pakai itu? Cantik banget. Orang kakak Ite Tomang. Kakak Ite Kedoya waktu itu mantu siapa ya? Halo Ibu Wiwi. Malam yang dari Bandung. Halo Bu, apa kabar? Gimana ceritanya Halo, Bandung? apa kabar, Bu? Seru ya Bu sampai malam. Iya, Bu Wiwi sampai malam loh. Sampai jam 12 sampai Jakarta. Sampai jam 1, setengah 1. Ya ampun, setengah 1. Ambasadornya Mother Teresa. Iya. Amin, amin ya Bu. Ibu rambut baru. Iya. Cuman ini sisa sisiran semalam. Masih ini seperti kerupuk. Cantik Bu. Amin amin, terima kasih. Halo Ibu Mary. Halo Ibu Mary. Cuma nggak bisa bagus, Mas. Sudah masuk YouTube ya? Iya, cuma nggak bisa Oh, enggak bagus ya? bagus ya resolusinya. Oh, oke Itu oke. Ibu Megi. Belum pengalaman. Ya, selamat malam. Selamat malam Bu Megi. Ya, Bu. Beda sama streaming ya Wiranti ya? Ya sama setengah streaming. Bu Megi itu dari Sorong Bu Nah, Wiwi. streaming yang gereja itu Sama. Sama cuma oh, sama. sama. Kalau naik kapal cepat 1 jam. 1 jam seperempat apa tadi? Wow. Ayo siapa yang mau ke sana itu ke Ke Raja Ampat. Raja Ampat nanti daftar ke Bu Margo. Pak Win, bawa tur Pak Win. Bu Megi itu notaris ya Bu? Sekarang Pak Win atur deh kita pergi. tapi sekarang mahal, pesawatnya mahal ya Bu Medi ya. Ya, kalau dari Jakarta 3 juta sekian kali ya. Ya satu trip ya berarti 6 juta ya. Terus dari Sorong ke Raja Ampat kena berapa Bu Medi? Itu kalau mau nggak mahal, itu baiknya ambil paket ya dan bergrup. Kalau sendiri itu mahal. Oh, Kalau ambil. bergrup itu ada yang Pesawatnya mahal ya. 3 hari 2 malam udah nginap sama ke beberapa spot wisata. Untuk 6 atau 8 orang itu 2.600.000. Oh, 3 hari tuh Bu. iya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 Dari malam. Sorong, dari Sorong. Iya, dari Sorong. 2.800.000 ya enggak mahal ya seharusnya ya. Sudah Yang mahal tuh sebenarnya pesawatnya ya. Kalau sendiri karena Ya, operasional speedboatnya itu kan yang mahal. Jadi Ya, kalau ya, ya. bergrup itu jadinya murah. Oke, berarti harus minim ber-8 loh ini. Ya, itu ada paket-paket kok. Banyak teman, kebetulan kan saya tugas juga untuk di bidang pariwisata gitu. Jadi Oh, oke. Nanti pergi sendiri mahal. Bu Margo catat Bu Margo. Teleponnya Bu Medi. Bu Medi bisa cek ke Bu Margo nomor teleponnya nanti dihubungi Iya, sama iya. Bu Margo. Bu, catat nomor HP saya Bu. Dapat ya. Kebalik Nomornya. Bu Margo yang nyatet harusnya. Ya,
Bu Megi, Nggak apa-apa, terima. Di chat aja Bu Margo ke Medi, nanti chat ke Bu Margo aja. Berapa nomornya? 0812 Bisa chat ke Ya. Bu Margo 936 Oh, bentar. Apa penahnya habis kita. 0812 balik 936 Bu Margo yang 936 25 di chat aja Bu Margo ke Bu 746. chat ke Bu Margo aja. 746. Yang YouTube-nya ada yang nyoba ya. Ros, kamu Ya, Bu kamu Megi. kamu nyoba enggak, Ros? Ya. Kita nyoba di sini bisa kok. Suaranya jelas ya, yang Itu Sari. belakangnya 2596 ya. 0812 Tadi kelihatan Bu Margo. Ada yang nyoba. Iya, keras kok. Udah. 2596. Kamu nyoba enggak, Ros? Sudah, ini keras suaranya. Oke. 2574. Suaranya jelas ya. Oh, Jelas. Masuk. 2574. Pak Bin ada di TV Pak Bin. Pak saya Bu. Masuk TV. Ya, sekarang Tapi kurang ini ya, kurang bersih ya Winardi. iya, resolusinya kurang bagus. Ya Lowin, Suaranya kurang bersih aja. mukanya Winardi gelap, cuma itu orang. Iya, mungkin ini karena saya pakai laptop yang lain ini, jadi mungkin ada ya sekarang Laptop baru ya Pak Win. enggak laptop lain tapi yang satunya dipakai untuk live ke YouTube-nya, jadi yang biasa saya pakai, jadi mungkin agak wajahnya agak hitam. Iya. Suara kemeresak. Halo Mas Wali. Halo Win. Semuanya. Halo, Ma. Halo, Mama Clara. Selamat malam. Malam. Malam Bu Rosa. Selamat malam semuanya. Wajahnya agak hitam. Granny Erlin. Kalau yang misa kemarin ada di ini Novena Mother Teresa. Di mana ya Yang misa kemarin ya? kita bisa lihat di TV Heeh. melalui Novena Mother Teresa. TV apa ya? Iya, di iTunes channel juga. YouTube. Oh, di YouTube. Ya. Ya. YouTube. Rekamannya sudah bisa dinonton di sana ya. Mm-mm. Kalau yang sekarang kan ada Kenapa, Ratna? Suaranya kurang bagus ya? Iya, di iTunes. Tapi Pak Win jelas ya. Enggak, bukan di sini, yang di Kemresek ya Win. yang di YouTube-nya. Iya, rasanya kemeresek Iya, ya. di YouTube agak kemeresek sih. Rodok kemresek ya yang YouTube ya. Iya. Ada kresek-kresek ya. Kenapa, Ratna? Ya, si Sita juga bilang di YouTube suaranya putus-putus. Enggak bagus. Iya. Enggak, bukan di sini, yang di kok meresek ya? Yang di YouTube. Ya, oke. Ya. Gak bisa ngubah ini, sudah settingannya soalnya sudah disetting, nggak bisa di ini kan. Ya nanti dicari besok aja, dicari lagi. Ya maklum bukan komsos, tidak sebening. Iya, harusnya minta bantuan Komsos ya. Win ini kapan Zoom-nya mau mulai di Win, Zoom Oke, ini kita belum mulai ya. kapan mau di mute ya enggak? Ya oke, sebentar lagi ya. Dibantu aja dah. Dibantu di mute semua. Biar Ya. enggak keluar-keluar Ya. masuk. Ya oke, saya mute dulu ya. Supaya ini
kita mau persiapan, kita akan mulai novena pada. Minarti suaranya masih mute. Oke, minta maaf ya. Punya yang dibuka aja yang nanti yang lupa. Ya, oke. Teman-teman nanti dibantu untuk ini ya. Saya sudah minta bantuan, ini ada Bu Erlin, Ratna, sama Rosa untuk co-host. Untuk membantu mematikan suara ya kalau sampai ada yang ini ya. Ya, oke. Oke, nanti jam pulang 5 saya akan putarkan sebuah video ya pengantar untuk novena Santa Teresa Calcutta ini. Dan kemarin kita sudah melaksanakan ya novena hari pertama dari Bandung dengan Uskup Antonius ya dari Bandung, dan itu kemarin menggunakan YouTube live ya. Ya, oke. Itu mungkin sedikit infonya. Ini ada dari chat. Melaksanakan itu yang di YouTube betul ya, Bu Veronica ya mungkin ya. Cuma kalau sudah masuk Zoom ya mungkin lebih ngikut Zoom aja ya, lebih jelas ya. Karena kelihatannya yang di YouTube-nya kurang bagus, masih kemeresek karena kami tidak menggunakan perangkat yang ini ya, kurang mungkin ya, jadi kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, kita akan jalankan dua. Tapi yang di Zoom ini kita nggak perlu khawatir, kita ada 500 untuk teman-teman, jadi yang nanti masuknya sudah lebih dari 100 pun bisa masuk ya teman-teman ya. YouTube-nya kurang bagus, masih kemeresek karena kami tidak menggunakan perangkat yang ini ya, kurang mungkin ya. Bu Christine itu ada di Bu Veronica, ada yang chat itu sudah, itu alamatnya di YouTube ya. Iya. Ini sudah 59. Ya, oke, kita akan saya akan putarkan ya satu video yang untuk ininya ya, untuk kita supaya kita lebih tahu lagi siapa yang membawakan acara pada setiap harinya. Ya, oke, kita akan saya akan putarkan ya satu video yang untuk ininya ya, untuk kita. Ya, itu adalah teaser dari novena Santa Teresa dari Calcutta ya, yang akan kita lakukan pada hari ini.
hari ini kita sudah memasuki hari kedua dan kemarin kita sudah melaksanakannya di Bandung bersama Monsinyur Antonius Subianto ya. Dan malam hari ini kita akan dibawakan oleh Monsinyur Ewaldus ya dari Maumere. Oke, kita akan mulai sebentar lagi. Kita jam 7 kita akan mulai ya teman-teman. Jadi nanti Sudah. Nah ini Monsinyur Ewaldus Martinus sudah hadir juga. Selamat malam Monsinyur. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam Bapak Malam, Monsinyur. Selamat malam. Selamat Ya. malam. Selamat malam. Ya salam kenal nih ya dari teman-teman kerabat kerja Ibu Teresa dan juga dari sahabat ITM nih, Monsinyur. Di sana sudah pukul berapa Monsinyur? Jalan pukul 8, menjelang pukul 8. Menjelang pukul 8 ya. Jadi ya, beda 1 jam ya dengan Beda 1 jam, betul. Oke, ya, jadi beda 1 jam ya. Oke, kita akan ini sudah hadir Monsinyur. Tugas hari ini dari teman-teman Jakarta ada Bu Marco dan juga ada Bu Eyang Sari ya. Oke, saya rasa Eyang Sari juga sudah siap sama Bu Marco malam ini. Iya. Beda 1 jam ya. Oke. Kita akan ini sudah hadir Monsinyur. Tugas hari ini dari teman-teman Jakarta. Ada Bu Marco. Ya, oke, kita akan mulai ya pada malam hari ini. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam juga ini Monsinyur ya, khususnya juga Romo atau Suster yang hadir pada malam hari ini. Juga di sini ada kerabat kerja, juga ada sahabat ITM. Di dalam menyambut 25 tahun wafatnya Santa Teresa dari Kalkuta, kita mengadakan novena pada hari ini ya. Dan tema besar adalah pewarta sejati dahaga Kristus. Hari pertama kemarin kita sudah dibuka ya dengan misa dan novena hari pertama yang dibawakan oleh Monsinyur Antonius Subianto Yamin OSC yang merupakan Uskup Bandung, dan kemarin juga live dari Bandung streaming. Dan malam ini kita bergabung di dalam Zoom meeting, dan malam ini kita juga bertemu dengan Monsinyur Ewaldus Martinus Sedu, jadi Uskup Maumere ya. Nanti kita akan kenalan lebih dekat ya dengan Uskup Maumere, dan kita akan mulai pada malam hari ini. Tema kita, novena kita adalah Santa Teresa pewarta sejati dahaga Kristus. Ini adalah tema besar kita ya pada novena tahun ini. Dan hari ini kita sudah memasuki hari kedua, dan tema untuk hari kedua ini adalah Yesus mengasihi engkau. Tema kita, novena kita akan mulai dengan doa pembukaan. Silakan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan hari ini kita Doa kepada Santa Teresa dari Kalkuta. hari kedua ini adalah Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, Engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, sehingga Engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladan-Mu, tolonglah kami agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita masing-masing. Amin. Kita dengarkan lagu Aites. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita masing-masing. Amin. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst for souls, come to me. I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst.
Novena Santa Teresa dari Kalkuta dalam rangka peringatan Hari Santa Teresa dari Kalkuta. He is my all. If he is my all, then I must be able to talk to people of the person I love. Because I love him, I'm here today. I do it for Jesus, for the greater glory of God and the good of people. It is not how much we do or how big the things are, but how much love we put in the doing, because we are human beings and for us it looks very small. But once it has been given to God, God is infinite, and that small action becomes an infinite action. Because God is infinite, there's no measure for God. That's very important for everybody, not only for us religious, but for everybody, in every way of life. No, don't be frightened. We got you. Okay. We have to find sanctity in the work that God has entrusted to us by giving us that special gift. To each one of us, He has given a special gift. Maybe I can peel only potatoes, but I must put that peeling of potatoes beautifully. That's my love for God in action. It is not how much we do, but how much love we put in the doing. That's more important to Almighty God and to us also. God's love is infinite, full of tenderness, full of mercy, full of forgiveness, full of kindness, full of thoughtfulness. Doesn't matter color, doesn't matter race, doesn't matter nationality, doesn't matter religion. Hindu, Muslim, Jews, Buddhist, Communist, Christian. Every single man, woman, child is the child of God, created in the image of God. And that is the most beautiful part, when once we realize that we are created by the same loving hand, that we are brothers and sisters. And that love in action is the living reality of the presence of Christ. A person may come dressed in a sari or European clothes or Arab clothes, makes no difference. Because He said very clearly, whatever you do to the least of my brethren, do it to me. Same Jesus said, I was naked, I was sick, you did it to me. If you receive a child in my name, receive me. If you give a glass of water to someone, give it to me. Whatever you do to the least of my brethren, you do it to me. Difficult to explain. But once you realize that presence, then you know whom you are touching, whom you are loving, whom you are serving. It is Jesus.
Doa tobat. Ya Allahku, aku datang ke hadirat-Mu, haus akan kasih-Mu. Aku menyadari dosa-dosaku, dosa yang kulakukan lewat pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Aku memberikan suka ke dalam dahaga-Mu yang menyakitkan. Dengan penuh penyesalan, aku memohon pengampunan-Mu. Melalui Bunda Maria, aku menyerahkan diriku dan segala apa yang kumiliki kepadamu. Aku percayakan kepadamu kelemahan dan dosa-dosaku, kebajikan, karunia, dan kebaikanku. Dengan satu kata, aku menyerahkan sepenuhnya kepadamu, supaya aku dapat berjumpa dengan putramu hari ini dan memuaskan dahaganya dengan lebih baik. Amin. Yesus mengasihi engkau. Yakinkah aku akan kasih Yesus kepadaku dan kasihku padanya? Keyakinan ini bagaikan sinar surga yang membuat saripati kehidupan makin marak dan kuncup-kuncup keputusan bersemi. Keyakinan ini adalah dasar batu karang untuk membangun kekudusan. Iblis berusaha menggunakan luka-luka kehidupan dan terkadang kesalahan-kesalahan kita sendiri untuk membuatmu merasa bahwa tidak mungkin Yesus sungguh mencintai engkau serta sungguh percaya dan setia padamu. Ini adalah suatu bahaya bagi kita semua dan sungguh menyedihkan, sebab ini bertentangan dengan keinginan Yesus dan apa yang sesungguhnya hendak Dia katakan padamu. Dia selalu mengasihi engkau, bahkan saat engkau merasa dirimu tak layak. Yesus mengasihi engkau dengan lembut. Engkau berharga baginya. Datanglah kepada Yesus dengan penuh kepercayaan dan biarkan dirimu dikasihi oleh-Nya. Masa lalumu ada di dalam belas kasih-Nya. Masa depanmu ada di dalam pemeliharaannya. Dan masa kinimu ada di dalam kasih-Nya. Kita akan mulai dengan renungan ya, yang akan dibawakan oleh Monsignor Ewaldus Martinus Edu ya, Uskup Maumere. Tapi sebelumnya mungkin kita akan sedikit berkenalan ya. Nama lahir adalah Ewaldus Martinus Edu. Beliau lahir tanggal 30 Juli 1963 di Jawa, Nusa Tenggara Timur. Dan takdisan imam itu adalah tanggal 7 Juli 1991 oleh Donatus Jadom SWD, dan juga setelah itu takdisan dari uskup pada tanggal 26 September 2018 oleh Gerulfus Kerubin Pereira SWD. Dan kalau mau berjumpa dengan Monsignor bisa di kediamannya di Jalan MGR Sugiyo Pranoto 1, Kota Unek Alok, Sika. Ya, oke, ini sedikit profil tentang Uskup Maumere. Mungkin itu sedikit perkenalan kita, dan kita akan langsung ya dengan ini. Kita akan langsung mendengarkan renungan dari Uskup Maumere. Silahkan Monsignor. Baik, terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan imam, para suster, semua kita yang mencintai Madre Teresa, Santa Teresa dari Calcutta,
Bunda Teresa, dan juga semua kerabat Bunda Teresa yang terkasih. Panggilan Bunda Teresa membawa kita pada kekuatan iman ini. Yesus mencintai engkau sebagaimana dialami oleh Petrus dalam pengalaman panggilan bertolak ke tempat yang dalam, dan juga dalam pengalaman dicintai Tuhan setelah ia menyangkal sang guru sebanyak 3 kali. Kita sering jatuh, gagal, dan lemah dalam perjalanan hidup kita. Dan kita butuh uluran tangan kasih Allah untuk menopang kita, menyembuhkan luka batin kita, serta untuk membaharui hidup kita sebagai anak-anak Allah yang ditebus oleh darah Kristus sendiri. Merenungkan wajah Allah dalam diri Bunda Teresa adalah sebuah jalan pemurnian, baik bagi diri saya sendiri dan juga bagi segenap umat beriman. Ketika jalan hidup Bunda tidak saja untuk direnungkan, tetapi untuk dihayati dengan pertobatan dan perbuatan baik kepada semua orang yang kita jumpai, yang kita layani, dan yang kita doakan. Ini pertanyaan paling berat bagi kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan melayani sesama dalam hidup kita? Permenungan novena hari kedua ini saya maknai dalam satu keyakinan iman ini. Betapa yang kita renungkan adalah karya kasih Allah dalam diri Bunda Teresa dari Kalkuta, agar kita tidak terlepas dari ikatan rahmat cinta Allah yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Panggilan Petrus dan penampakan setelah kematian Yesus pada Petrus menjadi inspirasi untuk memahami jalan hidup Bunda Teresa yang mengalami dicintai dan dikasihi oleh Yesus hingga akhir kehidupannya. Kontemplasi Bunda Teresa dari Kalkuta membawanya pada penampakan dan penglihatan kepada terang Allah. Dan ia mendengarkan suara Yesus yang begitu kuat, mengajak dunia agar hidup dalam cinta, hidup dalam kerinduan untuk masuk dalam hati Allah yang rahim dan berbelas kasih. Bunda Teresa dan keberanian dalam cinta Allah. Saya coba mengutip apa yang ditulis oleh Ibu Teresa dalam Sacred Fire. Kita tidak akan membiarkan seorang anak Allah pun mati di saluran-saluran air seperti binatang. Bagiku setiap pribadi adalah Kristus. Kristus yang tersembunyi dalam penderitaan. Kita tidak akan membiarkan seorang anak Allah pun mati di saluran air seperti binatang, menjadi sebuah kesaksian awal seorang Suster Teresa ketika melihat kenyataan hidup di luar biaranya. Hatinya terguncang karena Allah menampakkan wajahnya dan terus memancarkan wajahnya hingga Bunda Teresa mendengarkan jeritan kasih Allah. Aku dalam penderitaan. Joseph Langford dalam bukunya Ibu Teresa Sacred Fire melukiskan perjalanan hidup Bunda Teresa hingga kematiannya, membahasakan kegelisahan Bunda Teresa pada tanggal 10 September 1946 ketika ia mendapatkan pengalaman akan Allah yang disebutnya sebagai panggilan dalam panggilan. Inilah pengalaman penting yang mengubah seluruh kehidupan Bunda Teresa ketika ia merasa dicintai oleh Yesus dan Yesus memintanya untuk mencintai orang lain yang pada mereka hadir wajah Yesus. Kata-kata di awal permenungan ini membawa kita mengenal hati Bunda Teresa dari Kalkuta pada novena hari yang kedua. Kita sedang memasuki saat berahmat untuk merenungkan karya kasih Allah dalam keteladanan hidup Bunda Teresa dari Kalkuta. Kata-kata Bunda Teresa dari Kalkuta lahir dari keaslian hidupnya. Kata-kata ini bila direnungkan lebih dalam lagi, pasti akan membentuk cara hidup kita manusia zaman kini, yang seringkali terikat dan lebih membutuhkan pujian
dan pengakuan dari orang lain. Manusia zaman pujian yang merasa lebih berarti dan bernilai bila dipuji, dihargai, dan diberikan rekor-rekor prestasi dan prestise tertentu. Pujian berubah menjadi sebuah kepentingan. Di dalamnya orang hendak menggapai kepuasan yang tidak sejati. Pujian dalam dirinya sendiri memang tidak pernah salah. Namun hati manusia yang lebih terikat pada pujian, nama besar dan kekuasaan, itulah yang sering lebih berbahaya. Hati yang terikat dan melekat pada harta, kekuasaan, dan kenikmatan seringkali menjerumuskan manusia pada sikap dan mental gila harta, gila kuasa, dan gila kenikmatan. Hati nurani yang tidak bening dan tidak jernih adalah jurang paling curam bagi kejatuhan dan kedosaan manusia. Bunda Teresa pernah hidup di sebuah biara. Kita semua tahu, biara pertamanya Loreto 1928 sampai 1948 yang penuh dengan keagungan, keheningan, dan kesemarakan orang-orang yang terpanggil. Doa yang agung, suasana yang hening, dan konstruksi alam lingkungan yang permai dan tentram. Itulah situasi kehidupan biara yang dialami seorang Bunda Teresa. Namun, ketika ia keluar dari biara, ia menemukan kehidupan di dunia luar biara yang sungguh-sungguh berbeda. Ada suasana hiruk pikuk, huru hara, miskin dan terlantar, serta kumuh dan orang-orang kecil yang tidak terurus dan tak terawat. Bayangan orang-orang miskin dan tidak berdaya itu terus mengganggu hati nurani Teresa. Terus mengetuk sisi belas kasih dan kerahiman yang mestinya dibagikan dan diberikan kepada orang-orang itu. Apakah tempat yang megah dan permai sudah menjadi jawaban kegelisahan itu? Kekudusan membutuhkan keberanian lebih. Tidak saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Permenungan hari kedua novena ini saya hayati dalam dua naskah tentang cinta Yesus tanpa syarat dalam hidup Petrus yang menyatakan cintanya seperti Bunda Teresa, menyatakan cintanya kepada Tuhan dan sesama. Mari kita membaca bersama-sama Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut,
Mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ketika saya diminta untuk memberikan permenungan tentang kasih Allah dalam diri Bunda Teresa dari Kalkuta, maka saya kembali kepada Yesus yang memanggil Petrus di tepi Danau Genesaret. Di dalamnya ada pengalaman manusia dengan kerapuhannya, dan juga ada rahmat kasih Allah yang begitu kuat menopang kelemahan manusia. Narasi panggilan Petrus dan Andreas di tepi pantai Danau Genesaret membahasakan sebuah tanda cinta kasih Allah yang mengagumkan. Betapa Yesus sangat mengasihi Bunda Teresa dan juga sangat mengasihi kita semua. Kasih itu nampak ketika Petrus dan saudara-saudaranya merasa lelah dan putus asa. Karena semalam-malaman mereka bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa. Itulah pengalaman hidup kita juga. Yang setelah berjuang dan terus berjuang, seringkali menemukan jalan buntu. Dan dengan mudahnya putus asa, kehilangan harapan, dan meninggalkan semangat perjuangan yang kita cita-citakan sejak awal dalam kehidupan kita. Tema Yesus mengasihi engkau. Kini kita renungkan dalam novena hari yang kedua, dan pengalaman Petrus dalam kisah panggilan awalnya menjadi sebuah pintu masuk bagi kita untuk memahami betapa jalan hidup Bunda Teresa dari Kalkuta pun masuk dalam hati Yesus yang rahim. Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Yesus Sang Guru begitu mencintai murid-muridnya. Dan kini dengan semangat yang baru, Ia menyuruh sekali lagi setelah mereka putus asa, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Ada ketaatan iman seorang Petrus yang menyatakan karena guru yang menyuruh dan ia menjalankan amanat sang guru. Betapa mereka terkejut ketika mereka menebarkan jala dan mereka mendapatkan begitu banyak ikan hingga tak sanggup menampung hasil yang luar biasa itu. Disitulah Petrus sadar betapa mata hatinya tertutup dan ia merasa berdosa karena sempat meragukan kita Tuhan hingga ia berkata, "Pergilah daripadaku sebab aku orang berdosa." Cinta Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan murid-muridnya. Ada sebuah pengalaman berjalan bersama, belajar dari sang guru, dan sebuah saat pemurnian makna hidup seorang pengikut Yesus. Ziarah Simon menjadi Petrus adalah ziarah pemurnian hari demi hari, waktu demi waktu pada jati diri seorang murid Yesus. Perjumpaan di tepi pantai Danau Genesaret mempertemukan dua sosok yang sangat berbeda. Sosok Yesus, anak tukang kayu, dan sosok Simon, nelayan tulen dari daerah utara.